Halo sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Be Soul Sister. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat sobat-sobat yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum, langsung subscribe ya, dan ditunggu juga komen-komennya. Jangan lupa like dan klik loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah nyata dari buku Mas Herwi dengan judul Anak Pemberontak dan Nasihat Roh Suci Biarawati. Akhir tahun 2007, saya diajak seorang teman mengunjungi rumah keluarga besar orang tua ibunya di Yogyakarta. Selain berlibur, agenda lainnya adalah mengunjungi dan membersihkan makam para leluhurnya. Kegiatan inilah yang membuatnya mengajak saya. Kalau coba berlibur sih, rasanya dia pasti nggak akan ingat ngajak saya ya. Sesampai di Jogja, kami langsung menuju ke desa kakek neneknya yang terletak di pinggiran kota. Rumah-rumah di sana masih banyak yang dikelilingi oleh kebun atau sawah yang sangat luas. Sungguh menyegarkan. Ketika memasuki lingkungan atau komunitas yang baru, saya sebisa mungkin tidak menceritakan kemampuan aneh saya yang bisa berkomunikasi dengan arwah ini. Kalaupun ditanya soal pekerjaan, paling-paling saya menjawab sebagai dosen atau akupunturis. Tetapi penyamaran saya kali ini rasanya kurang sukses. Seorang ibu berusia 50 tahunan yang dipanggil Bu Nur mulai mendekati saya. Kemudian saya tahu Bu Nur ini adalah adik perempuan ayah teman saya tersebut. Bu Nur mengajak saya mengobrol basa-basi sampai malamnya mentraktir makan soto. Awalnya hal ini saya anggap hanyalah sebagai keramah tamahan biasa, sebagai keluarga yang juga tinggal di kota Yogyakarta. Tetapi lama-kelamaan Bu Nur mulai bercerita tentang keadaan keluarganya, terutama mengeluh soal perilaku anak perempuannya. Mulanya saya menanggapi cerita dan keluhannya ini dengan biasa-biasa saja, layaknya pendengar yang baik. Tetapi ketika kemudian dia mulai bertanya bagaimana saran saya dalam mengatasi masalah ini, saat itu saya merasa terjebak. Saya curiga sudah ada yang membocorkan tentang kemampuan saya kepada Ibu Nur. Bisa jadi teman saya sendiri atau keluarganya di Jakarta. Ya, apa boleh buat. Inilah salah satu resikonya punya teman. Tanpa mengurangi rasa hormat ketika sepanjang hari itu Bu Nur bercerita, sebenarnya kondisi mental saya sedang berlibur dan bersenang-senang. Jadi tidak siap menerima keluhan dan pertanyaan atas masalahnya. Karenanya seharian itu saya tidak bisa memberikan saran apapun atas masalahnya. Meski begitu saya juga tidak tega untuk mengatakan terus terang. Mengingat usahanya dari siang sampai malam mendekati saya, khawatirnya ia akan kecewa. Untuk menutupi keengganan saya ini, saya hanya bisa menjanjikan akan memberikan jawaban besok siang atau sore. Dan ketika Bu Nur tahu kalau keesokan sorenya saya akan diajak teman saya berziarah ke makam Eyang Suster Biarawatinya, ia langsung dengan antusias mau mengantarkan kami. Wah, kali ini saya benar-benar tidak bisa menghindar. Malam harinya saya menghilang sebentar duduk di teras depan rumah kakak perempuan ibunya teman saya. Suasana teras cenderung gelap. Desiran angin yang berasal dari sawah luas yang mengelilingi rumah itu membuat bulu lengan saya berdiri. Sambil memandang langit yang sering berubah antara cerah dan berawan, saya mengheningkan batin dan mulai mencoba mengingat kembali cerita Bu Nur. Bu Nur mengeluh tentang putrinya yang berusia 30 tahun. Sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tetapi yang membuat Bu Nur heran dan bingung sekaligus kesal adalah sikap putrinya yang seenak hati. Putrinya itu berpisah dengan suaminya tanpa status hukum yang jelas. Tiba-tiba menitipkan kedua anaknya kepada Bu Nur begitu saja tanpa memberikan perhatian dan biaya yang cukup. Lalu pergi bersama laki-laki lain selama berbulan-bulan. Bu Nur dan suaminya sudah berusaha menasehati putrinya dengan berbagai cara. Tetapi bukannya membuahkan hasil, malah membuat putrinya semakin menjauh.
Bahkan saat itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Saya mencoba menelaah dengan logika tentang apa yang terjadi sebenarnya. Setelah memeras otak yang sebenarnya sudah kering ini, bukannya penjelasan canggih ala detektif yang saya dapatkan, tapi malah bingung sendiri. Menyadari otak tidak mampu, saya mulai membuka diri terhadap bisikan apapun yang datang. Hasilnya bukan pencerahan yang menghampiri, tapi malah kantuk yang menyerang. Kalau begini ceritanya berarti malam ini gagal. Ya, besok pagi saja kita coba lagi. Pagi hari setelah sarapan sambil menunggu jemputan mobil untuk berziarah makam Eyang Putri Biarawatinya teman saya itu, saya kembali duduk di teras mencari jawaban. Karena kurang sukses saya berjalan-jalan di halaman sampai ke jalan raya. Dan akhirnya tetap saja gagal. Ya udahlah, kalau memang begini daripada nanti saya jadi sok jago, sok pinter, sok nasehatin dan sok dukun. Tapi kemudian saran saya malah salah dan membuat masalahnya bertambah parah. Lebih baik nanti ngaku aja kalau saya memang gak mampu. Semoga gak terlalu mengecewakan Bu Nur. Selama di mobil menuju ke makam, saya berusaha menghindari topik pertanyaan Bu Nur. Dan rasanya dia juga menahan diri karena tidak ingin masalahnya diketahui orang lain di mobil itu. Kami tiba di makam khusus para suster Biarawati di kota Yogyakarta. Makam itu diatur rapi bagaikan taman sehingga terasa asri dan damai. Setelah sampai di makam Suster Lucia, Eyang Putri teman saya, kami berempat langsung berdoa pribadi. Kadang orang lain tidak tahu kalau saya sedang berdoa karena seringkali saya memang tidak mengambil sikap berdoa pada umumnya. Seperti memejamkan mata, menundukkan kepala, mengangkat tangan, merangkaikan jari-jari tangan, dan sebagainya. Saya biasa diam-diam berdoa sambil membaca, melamun di depan komputer, bahkan naik motor. Demikian juga kali ini, saya berdoa dalam posisi duduk, pinggiran nisan, sambil satu tangan menyentuh tanah makam dengan mata terbuka menerawang jauh. Sikap saya ini mungkin membuat Bu Nur menganggap saya telah selesai berdoa. Ia kembali menanyakan masalahnya. Saat inilah tiba-tiba terjadi keajaiban. Dari tangan saya yang menyentuh tanah makam Suster Lucia tersebut mengalir getaran yang berubah menjadi suara. Ketika sampai di telinga batin saya, suara itu mengkonfirmasikan semua latar belakang permasalahan yang dialami Bu Nur dan putrinya. Informasi yang bahkan mungkin tidak disadari oleh Bu Nur sendiri. Kali ini dengan percaya diri saya berkata kepada Bu Nur bahwa putrinya keras kepala dan egois. Keputusan, sikap, dan pilihan hidup yang diambilnya sering tidak masuk akal. Dan rupanya hal ini ia lakukan dengan dasar asal berbeda dengan keinginan dan harapan orang tuanya. Ia tidak terlalu ambil pusing apakah keputusannya dan perilaku hidupnya akan membahagiakan atau berguna bagi dirinya. Tapi yang penting adalah untuk menyakiti hati orang tuanya. Saya hampir-hampir tidak percaya dengan keterangan yang saya sampaikan sendiri. Sementara itu Bu Nur menunduk sedih seraya mengamini keterangan tersebut. Lalu ia bertanya datar. Jadi kira-kira bagaimana solusinya? Saya kembali memejamkan mata, menempelkan telapak tangan ke tanah makam Suster Lucia. Kemudian getaran aliran informasi yang merambat melalui tangan ke telinga batin saya tersebut saya teruskan ke Bu Nur. Ibu diminta untuk mengikuti upacara misa suci di gereja setiap pagi dan mendoakannya. Itu sudah saya lakukan setiap hari, Mas. Bahkan saya pernah sengaja menginap beberapa hari di biara pertapaan khusus untuk mendoakannya, potong Bu Nur. Sebentar, Bu. Ibu diminta tidak hanya berdoa sendiri, tapi mengajak putri ibu, sahut saya. Bagaimana mungkin, Mas? Setelah Bu Nur lagi. Dia kan gak jelas di mana tinggalnya. Ibu tidak diminta mengajak fisiknya, tapi jiwanya. Caranya adalah ketika pagi-pagi Bu Nur sampai di gereja, berdoalah memohon agar Tuhan mengizinkan menghadirkan jiwa putri ibu untuk mengikuti upacara misa suci dan berdoa bersama.
Sebenarnya cara berdoa bersama jiwa lain semacam ini telah diajarkan kepada saya sebelumnya oleh arwah almarhum seorang perwira tinggi angkatan udara. Dalam kisah saya yang berjudul Meminjamkan Rasa Mengajak Arwah Berdoa Bersama. Tapi kali ini metode tersebut diberi tambahan sebagai berikut. Oh ya, setelah menghadiri jiwa putri Bu Nur, tolong bayangkan dia bukan di sisi ibu ya. Tapi masukkan dia kembali jiwanya ke dalam rahim ibu. Bayangkan, Bu Nur sedang mengandung janinnya kembali. Dengan posisi itulah, jiwa Anda berdua mengikuti upacara misa suci dan berdoa bersama. Nah, setelah misa suci selesai, silahkan Bu Nur berdialog dengan jiwa putri ibu yang ada dalam rahim. Mulailah dengan saling minta maaf, karena hal ini tidak seluruhnya adalah kesalahannya. Setelah itu silahkan ibu berkeluh kesah dan menasehatinya. Mohon jangan ada lagi nada kemarahan dan kejengkelan. Dan tolong lakukan ritual ini tanpa perlu menanyakan harus dilakukan berapa kali atau sampai berapa lama. Dari ekspresi wajahnya tampaklah kalau Bu Nur memperhatikan pesan ini dengan serius dan seksama. Setelah menunduk, ia berkata, "Baiklah Mas, saya akan lakukan pesan ini. Terima kasih ya Mas." Mohon Bu Nur tidak berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Tuhan dan jiwa almarhumah Suster Lucia. Jawab saya karena saya rasa hanya meneruskan pesannya. Saya kembali berdoa dan berterima kasih kepada jiwa almarhumah Suster Lucia atas pesan-pesannya dalam membantu penyelesaian masalah Bu Nur. Selain itu, pesan ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berguna bagi saya pribadi. Sambil menunggu jemputan, saya, teman saya dan Bu Nur berjalan-jalan di taman sekitar makam. Kami mengobrol dan bercanda mengenai hal-hal ringan yang tidak ada hubungannya dengan masalah keluarga Bu Nur. Ketika saya berjalan sendirian di tepi kolam ikan, tiba-tiba Bu Nur bergegas menghampiri dan kembali bertanya, "Memangnya kenapa ya Mas? Kok caranya tadi pakai harus memasukkan jiwa putri saya ke dalam rahim?" Kali ini saya hanya bisa menghela napas panjang. Sebenarnya jiwa almarhumah Suster Lucia sudah memberitahukan saya tentang hal ini. Tapi saya sengaja tidak menyampaikannya untuk menjaga rahasia pribadi dan harga diri Bu Nur. Namun kalau sudah begini kejadiannya ya apa boleh buat. Mohon maaf sebelumnya Bu Nur. Apakah yang sebenarnya terjadi ketika putri Bu Nur tersebut dalam kandungan? Saya balik bertanya walaupun sebenarnya sudah tahu jawabannya. Bu Nur memalingkan muka, matanya menerawang dan berkaca-kaca, lalu menjawab, "Iya Mas, saat itu saya pernah berusaha menggugurkannya. Waktu itu kami terdesak keadaan ekonomi yang kurang baik. Saya dan suami masih menumpang tinggal di rumah mertua dan baru beberapa bulan melahirkan anak pertama. Dalam keadaan seperti ini kami berdua tepatnya tidak bersedia, tidak siap menerima dan memiliki anak kedua. Saya tidak meneruskan pembicaraan ini dengan berjalan menjauh, memberi kesempatan kepada Bu Nur untuk menyendiri. Sekitar 2 bulan kemudian saya mendapat laporan dari teman saya bahwa hubungan antara Bu Nur dan putrinya tersebut sudah jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Suster Lucia atas pelajaran hidup yang sangat berharga. Catatan penyampaian pesan arwah kali ini adalah tentang trauma dan terapi dalam kandungan. Banyak orang yang berkata bahwa peristiwa yang terjadi ketika janin dalam kandungan akan mempengaruhi perilakunya ketika lahir. Seorang anak yang ketika dalam rahimnya tidak dikehendaki dan bahkan berusaha digugurkan, maka ketika lahir dan tumbuh besar nanti, tanpa sadar jiwanya akan terus memberontak kepada orang tuanya dengan berbagai macam cara dan ulah. Seringkali anak itu sendiri tidak pernah mengerti mengapa ia bertindak seperti itu. Dan orang tuanya juga sama tidak mengerti mengapa anaknya bersikap demikian kepada mereka. Sayangnya akar masalah peristiwa dalam kandungan seperti ini jarang diketahui, apalagi dipahami oleh orang tua maupun anak itu sendiri. Akibatnya masalah ini tidak pernah tuntas dan hubungan antara orang tua dan anak tersebut selalu diwarnai kemarahan, saling menyalahkan, dan seringkali berakhir dengan perpisahan.
Dalam beberapa kasus masalah hubungan orang tua dan anak yang saya bantu penyelesaiannya, metode pembicaraan batin antara jiwa ibu dan jiwa anak yang diniatkan dalam kandungan seperti yang diajarkan jiwa almarhum suster Rusia di atas terbukti sangat membantu. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan kami ceritakan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.